Shalom, ketemu lagi dengan channel Renungan Sabda Tuhan. Renungan kali ini berjudul Hidup Kudus bagi Tuhan dalam Imamat pasal 20 ayat 1-27. Imamat pukul 20:26, Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Sebelum lanjut saya berdoa bagi yang sakit apapun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang miskin, diberkati sampai melimpah dan yang mengalami kesedihan mendapatkan sukacita. Amin. Lanjut ke renungan kita. Siapapun orangnya, ia pasti tidak akan mencampur pakaian yang sudah bersih dan rapi tersetrika dengan pakaian yang sudah terpakai atau kotor di satu tempat yang sama. Kita pasti menaruhnya di tempat yang terpisah. Hal membuang sampah saja kita pun memisahkan antara sampah kering dan basah di tempat yang terpisah. Mengapa harus ada pemisahan? Sebab jika yang baik dan tidak baik dijadikan satu, hasilnya akan tercemar. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius pasal 7 ayat 6. Tak mungkin pula kita menyimpan barang yang sangat berharga di tempat sembarangan, kita pasti menaruhnya di tempat yang tersembunyi dan aman, supaya tidak bisa diambil atau dicuri oleh orang lain. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7, melainkan kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 14-16. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada di dalam kita, kita tidak bisa mencampurkan sesuatu yang kudus dengan yang najis. Karena itu orang percaya harus memiliki kepekaan rohani, sehingga dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Imamat pasal 10 ayat 10. Kristus sudah menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal, berarti hidup kita ini bukan lagi milik kita sendiri, melainkan sudah sepenuhnya menjadi milik Kristus. Maka dari itu kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita ini sepenuhnya untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, bukan sebagai senjata kelaliman. Roma pasal 6 ayat 13. Hidup dalam kekudusan berarti tidak mau berkompromi dengan dosa, artinya menjauhkan diri dari segala kecemaran. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.